Putra sulung grup Wirawan. Fajar Wirawan baru berusia 29 tahun. Fajar berhasil bangun kerajaan bisnis di luar negeri, kini kembali ke kota Sentosa. Para jurnalis ekonomi ternama tak sabar meliput bisnisnya Fajar. Wawancara pertama, Fajar Wirawan di Sentosa akan tayang. Ke tangan siapa? Semoga jodoh gue sama Kak Ilham cepat terwujud. Ilham, reporter ekonomi, telah resmi ajukan. Apakah kita perlu mengatur sesi wawancara? Perusahaan nggak perlu sensasi pemasaran apapun. Tapi Ilham ini punya pengaruh besar di industri. Gue khawatir. Gue nggak suka. Baik, Pak Wirawan. Nenek gue dengar, simpul jodoh di sini ampuh. Bisa tolong lihat kan? Kapan jodoh sejati gue datang? Sudah lama aku terjebak. Sebenarnya lu siapa sih? Takdir sudah menentukan segalanya. Nanti lo bakal ngerti sendiri. Dengan simpul jodoh ini, semoga gue bisa segera bareng Kak Ilham selamanya. Jodoh buruk, ya? Hidup ini mau lari pun nggak bisa. Semoga lo dapat berkah dari Buddha. Anak muda berhati baik. Sayangnya, nasib lo kurang kuat. Nenek tua ini. Ngomong apa sih? Ngawur banget. Setiap malam dihantui tangan berdarah itu. Nggak enak banget kan? Nenek, bisa kasih tahu nggak? Dari mana nenek tahu semua hal ini? Bagian otak kiri Anda, area pembuluh darah bayangan. Darah di saraf sekarang lebih luas dari sebelumnya. Dokter Hendra Pradipta, langsung saja Pak. Untuk penyakit genetik ini, belum ada pengobatan pasti. Kecepatan penurunan saraf Anda akan makin cepat. Sudah setengah tahun, tapi rasanya seperti 10 tahun. Saya mengerti. Aku mimpiin kowok semalam. Mimpi itu nyata banget ya? Hah? Explain. Rasanya sampai sakit. Ya ampun, hari ini masih ada wawancara. Kayaknya gue udah telat. Tunggu sebentar, tunggu dulu. Bukannya itu cowok yang ada di mimpi gue? Apa gue udah jomblo kelamaan ya? Mimpiin cowok aja udah cukup, kok sekarang malah halus segala. Bener-bener perhatian. Sampai tahu-tahu bawain kopi buat gue. Seriusan. Bukan halusinasi. Bisa nggak jangan bersandar? Astaga, orang beneran. Ini sih, malu banget. Aduh. Semoga kedepannya gue nggak ketemu dia lagi. Gue lewat sini aja. Amiga. Tuan Wirawan mau lo tanda tangan. Udah nunggu lama, kok belum datang?
Kenapa masih nunggu? Hai, Tuan Wirawan. Kalian datang nggak sih? Kita udah nunggu lama. Tunggu sebentar lagi. Ikuti prosedur. Kenapa sih nggak lewat lift belakang aja? Kan udah dibilang. Kobat tadi lewat lift belakang tapi nggak sempet masuk. Lo bikin repot, gue susah-susah lewat belakang. Kamu datang terlambat, bikin ribet aja. Maaf ya. Banyak orang berkumpul di sini, rame banget. Banyak yang berebut wawancara eksklusif. Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan ketemu Tuan Wirawan. Ngerti? Ya. Tenang. Gue janji wawancara ini nggak bakal ada masalah lagi. Tapi, Tuan Dwi, sebenarnya, Tuan Muda Wirawan itu orangnya gimana sih? Katanya misterius. Lo lihat muka gue nggak? Ya, kayak gue gini. Udahlah, nggak usah kepo. Tuan Wirawan, Tuan Surya dari grup Surya, udah janjian ketemu. Tuan Wirawan, sebelumnya sudah kubilang reporter Sri Yuliani. Ya ampun, jangan-jangan Tuan Muda Wirawan itu dia. Panggil orang dong. Gue. Yang mana Tuan Wirawan? Yang duduk itu jelas. Bodoh banget. Aduh, gue bikin masalah sama klien penting. Kok bisa sih bikin masalah segede ini? Lo. Gue. Maaf ya, gue pesenin lagi satu minuman buat lo. Hari ini wawancara dibatalkan. Lo telat 6 menit. Apakah ini sikap profesional seorang reporter? Lagi pula, wawancara dari kalian. Gue udah nolak dari awal. Kalian susah diatur, makanya gue mau bilang langsung ke lo. Jangan begitu, Pak Wirawan. Kita ini reporter ekonomi. Beda banget sama reporter hiburan di luar sana. Intinya kita mau minta pendapat profesional dari kamu. Buat orang-orang di industri. Tenang aja, soal wawancara, kita bener-bener profesional kok. Iya, mereka profesional banget. Udah selesai ngomongnya? Gue masih ada urusan lain. Profesional? Tuan Wirawan. Gue bilang ya, barusan tuh beneran, gue nggak sengaja mau ganggu lo. Gue tuh beneran, pernah mimpiin lo loh. Pagi tadi pas di lift ketemu lo, gue kira, gue lagi ngelihat halu. Tuan Wirawan, kalau hari ini gue nggak bisa wawancara lo, gue bakal dipecat. Dipecat? Gue ngerti kok, kesalahan lo, gue yang tanggung. Gue udah janji sama orang. Haruskah aku telat kayak kamu? Jadi, lo, gue nggak. Silakan. Tuan Wirawan, gue tunggu lo selesai kerja hari ini. Maaf, Tuan Wirawan, gak sengaja. Budi? Maaf, saya gak sengaja, Pak Wirawan. Pak Wirawan, lo percaya gak? Tuan Wirawan. Pak, kejar mobil di depan itu. Di mobil itu ada suami gue, lo paham kan? Nangkap suami selingkuh. Pegang eratnya. Dia masih tunggu di depan. Nona Sri udah di luar, nunggu selama 6 jam. Suruh dia masuk. Nona Sri. Maaf ya, Tuan Wirawan. Aku nggak ada maksud lain sama lo pagi ini, sumpah.
Sumpah gue nggak sengaja ganggu lo. Itu dia ya? Apa hubungan dia sama aku? Lo jangan sampai karena gue doang yang salah. Jadi lo nggak suka semua reporter di kantor? Masih banyak orang hebat di sini. Dia cium dia? Bisa lihat semua kejadian itu? Apa dia mau balas dendam ke gue? Ciuman pertama. Lo lihat nggak? Semua adegannya. Lo, ala-ala. Meskipun tadi pagi gue sempat nggak sopan, lo nggak bisa gitu juga. Lo beneran nggak lihat? Apa sih? Tuan Wirawan. Saya jual bakat bukan diri, oke? Beneran ya? Sebenarnya lo siapa? Reporter dari majalah Ekonomi Selatan, Ilham. Hari ini kita beruntung bisa undang Pak Surya dari Grup Surya. Pak Surya akan jelasin sedikit hari ini. Kondisi keuangan Grup Surya, Pak Surya, kondisi perusahaan lo beda dari laporan keuangan lo. Lo rilis. Lo bisa jelasin kenapa bisa gitu. Saya lebih paham kondisi perusahaan ini. Kak Ilham kalau kerja. Nampak sangat keren, ya? Publik harus tahu faktanya. Lo jawab kayak gini nggak bisa dong. Udah cukup, terserah mau nulis apa. Aduh, sayang sekali ciuman pertama gue udah hilang gara-gara si brengsek itu. Yuliani, kok lo kelihatan nggak fokus gitu? Apa gara-gara kerjaan dari kantor lagi numpuk banget? Lo kan masih anak magang, santai aja. Nggak usah ngoyo. Dinteris, Kak Ilham, gue cuma pengen cepet diangkat jadi pegawai tetap, biar bisa jadi rekan kerja lo. Tenang aja, Yuliani sehebat ini, pasti nggak ada masalah. Kalau ada kesulitan, langsung aja cari gue. Reason die. Udah deh, mata lo tuh nih udah ngelamun jauh banget. Lo kayak kura-kura ya. Sudah 5 tahun suka Kak Ilham, belum berani bilang. Lo tahu apa sih? Gue bukannya nggak berani, gue lagi sabar nunggu waktu yang tepat. Ilham akhir-akhir ini pusing karena Grup Wirawan nolak permintaan wawancara kita. Kalau gue bisa beresin masalah itu, bisa langsung jadi pegawai tetap dan jadi rekan kerja Kak Ilham. Maaf, jangan bahas kerjaan dulu. Pergi ke Vihara Bukit Jauh buat doa jodoh. Sudah coba belum? Benar-benar ampuh nggak sih? Gue juga nggak tahu manjur apa nggak. Coba aja, kali aja beneran ampuh. Gue juga mau minta satu. Emang beneran manjur? Nenek bilang, jual yang bubuk merah, setetes air mata, sedikit kelopak bunga dicampur dengan benang merah. Kalau sudah begini, jadi deh, selesai dengan sukses. Kak Ilham Pratama, setiap hari selalu orang pertama yang datang ke kantor. Anak kecil mah baru pilih-pilih career dan cinta. Gue mau dua-duanya sukses. Selesai. Lo lagi ngapain? Aneh deh, mana nih benang jodohnya? Loh, kok lo? Saya datang mau bahas wawancara eksklusif. Hari ini, kok lo cakep banget sih? Ya ampun. Benda ini ampuh banget ya? Benda ini ampuh banget ya? Gue ngomong apa sih? Lo ngapain ke gue? Bikin hati gue nggak bisa dikontrol. Gawat nih. Jadi deg-degan gara kamu. Maaf ya Tuan Wirawan, gue beneran gak sengaja. Benang jodoh ini biar bisa mengikat kita. Orang yang gue suka malah ke kamu Maaf, makanya jadi begini. Percayalah, gue gak sengaja. Benang jodoh apaan sih? Dari awal kita ketemu, gue udah langsung tertarik banget sama lo. Setiap kali gue lihat lo, gue selalu pengen cium lo. Apakah kamu baik-baik saja Wirawan? Wirawan. Cium dikit aja. Kak Ilham kok dateng? Gawat nih abis gue. Yuliani. Yuliani kalian ini...
Kakak senior, barusan Tuan Wirawan bilang matanya agak nggak nyaman, gue bantu tiupin sebentar. Ya ampun, nenek moyang gue, tolong banget, jangan. Jangan asal ngomong di depan senior. Fajar. Fajar Wirawan yang susah diajak ketemu malah datang sendiri. Halo, gue dari majalah Ekonomi Selatan, redaktur Ilham. Nama gue. Lo kenal gue kan? Ada tempelan di sini. Pasti lo mau ketemu gue. Masuk aja. Gue sebenarnya mau ketemu dia. Dia kan pengen wawancara gue. Gue harus bikin dia bener-bener kenal sama gue. Kakak Ilham, waktu ketemu Tuan Wirawan itu sulit dijadwalkan terakhir kali. Akhirnya kita bisa bertemu hari ini. Serahin urusan penyambutan ke gue, pasti bakal kenal banget sama Tuan Wirawan. Maaf, tadi gue gak sengaja ngomong gitu. Silakan kesini, Pak. Tuan Wirawan, kesini. Lu udah ngapain ke gue sih? Maaf banget, Tuan Wirawan. Gue nggak tahu tali merah itu seampuh itu. Tali merah apaan? Tenang aja. Aku pasti segera cari cara biar bisa lepasin ini. Maaf banget. Kenapa mesti dilepas? Kita berdua terikat kayak gini emang gak bagus ya. Karena lo udah ngikat gue. Lo harus tanggung jawab. Tuan Wirawan, jadi menurut lo gue mesti tanggung jawab gimana? Barusan tatapan lo ke Ilham bikin gue cemburu. Gue mau hukum lo. Tuan Wirawan, Tuan Wirawan, Tuan Wirawan, Tuan Wirawan. Lo, ini pecinta ciuman ya? Maaf ya, gue gak bisa nahan. Nggak apa-apa kok, gue ngerti. Lo cepetan cari, karena lepas ikatan ini. Maaf, merepotkan, hati-hati ya. Tuan Wirawan, lo kenapa? Gue gak bisa ngontrol kaki gue sendiri kayaknya. Gue gak bisa jauh dari lo. Masa sih? Kakak senior, gue duluan ya. Lebih dari 2 dekade tersiksa. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa bisa salah pilih orang? Bahkan kakak tingkat pun belum bisa gue dekati. 5 tahun berlalu, gak ada yang sukses gue lakukan. Aduh, semuanya gara-gara Fajar Wirawan. Kalau bukan karena dia, gue udah sama kakak tingkat. Hidup bahagia bareng. Nyebelin banget. Harus gimana dong? Aduh. Nenek kasih gue tali ini. Apakah nenek bisa bantu gue lepasin kalau gue cari? Jangan dipikir lagi. Besok masih harus kerja. Gak masalah kok, Shri. Tidur aja. Tidur. Tuan Wirawan, semua yang Bapak atur sudah gue urus dengan baik. Terus? Oh, sudah saya cek juga. Nona Sri dan lainnya. Lagi ada acara tim, bukan di kantor. Masih mau nunggu? Kenapa gue nungguin dia? Kenapa lo kepo sih? Bukannya Bapak yang suruh? Gue. Udah. Mau tanya sesuatu nih? Iya, silakan Pak. Gimana sih caranya cium cewek biar nggak kelihatan? Terlalu tiba-tiba? Pertanyaan Bapak cukup mengejutkan. Percuma tanya. Ayo jalan aja. Mau kemana Pak Wirawan? Gathering 10. Ayo. Mari minum. Ayo lanjut main game. Tiap kali lewat 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yuliani kalah nih. Wajib pilih tantangan besar.
Gue nggak mau deh. Tanya, pilih tantangan, pilih tantangan, pilih tantangan, pilih tantangan. Sekarang juga cari salah satu cowok di sini minum. Tukar gelas minuman. Gimana kalau sekalian aja ngakuin perasaan ke kakak tingkat lo? Tukar gelas minuman. Kakak tingkat. Udah 5 tahun. Sebenarnya, gue dari dulu pengen ngomong sama lo gue. Gantian minum dulu, wajib minum ya. Jelas besar. Jelas besar. Okay. Masih ada wawancara penting. Mau ngobrol sama reporter Sri. Sekarang kan jam istirahat gue. Gue agak susah ngontrol diri sendiri. Maaf ya semuanya, gue pamit dulu. Tuan Wirawan, mari ke sini, Tuan Wirawan. Oke. Gue udah nganterin lo dengan aman. Gue balik dulu, ya. Fajar Wirawan. Lo tau nggak? Hari ini tuh susah banget. Akhirnya gue bisa ungkapin perasaan gue. Kak Ilham, semuanya jadi berantakan gara-gara lo. Maaf banget. Soal ini, saya nggak bisa kontrol diri. 5 tahun. Lo tau nggak? Gue udah suka sama Kak Ilham Pratama selama 5 tahun. Lo tau nggak 5 tahun ini? Gue ngejalaninnya gimana? Lo suka dia karena apa? Nggak usah jawab. Bukan itu yang gue tanya. Aku suka semuanya darinya. Lo nggak perlu jawab. Dia tuh serba sempurna. Semuanya keren, semuanya baik. Alhamdulillah. Sudahlah, cukup. Gue tuh salah apa sih? Ketemu sama lo begini? Iya. Gue pergi duluan ya. Boleh nggak gue suka sama lo? Apa? Oke. Gue pergi dulu. Jangan lakukan itu. Gue nggak maksud nyalahin lo kok. Kenapa kamu suka Ilham? Gue kurang apa coba? Apa lo bisa suka sama gue? Fajar Wirawan, dengerin ya. Ini di rumah gue. Lo duduk di pangkuan gue gini. Kayaknya kurang sopan, Fajar. Sri Yuliani. Lucu banget, tau nggak? Jangan gitu, Fajar. Gue benci sama lo. Gue yang bunuh Sri Yuliani. Lo nggak apa-apa, Fajar Wirawan. Lo. Gue udah bunuh Sri Yuliani. Aduh. Lo masih nyentuh-nyentuh aja. Bukan gitu. Barusan kamu yang maksa cium aku. Jangan bikin seolah-olah aku ngelakuin hal aneh ke kamu ya. Fajar Wirawan. Lo, nggak apa-apa kan? Haha, tidak masalah. Karena ikatan jodoh itu, lo juga bukan. Sengaja mau beneran cium gue. Gue ngerti kok. Lo pergi aja. Semua gara-gara ikatan itu. Bukan kayak yang lo pikir. Dia cuma mabuk. Gue cuma antar dia pulang. Yuliani. Kayaknya gue harus jelasin. Gue nggak bermaksud ganggu kalian. Sudah malam, kok masih berisik?
Kakak senior? Kalian ngobrol dulu, gue pergi duluan. Kenapa balik lagi? Jangan sampai bertindak yang nggak perlu ya. Kenapa lo kesini, Kak? Tas lo ketinggalan di restoran. Gue bawain buat lo. Terima kasih banyak, Kak. Oh iya, soal wawancara sama Tuan Wirawan itu tunda dulu aja, ya. Besok ikut gue survei proyek baru, yuk. Oke, gak masalah. Gue kapan aja siap. Reporter Sri. Dari dulu kan lo mau wawancara gua? Aku kasih lo sehari buat lebih kenal aku. Saya cuma bisa besok. Lusa juga boleh. Oke, Tuan Wirawan. Kalau gitu lusa, gue pasti datang tepat waktu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Reporter Ilham, soal ini nggak bisa gue jelasin cuma dengan satu kalimat. Jangan kira, gue nggak tahu orang kaya lo sebenarnya mikirin apa. Kalian suka mainin perasaan anak baru yang masih polos di dunia kerja. Aku udah wawancara banyak anak orang kaya. Gue ralat ya. Gue ini generasi pertama yang kaya. Selama gue di sini, gue nggak bakal biarin lo sukses. Nggak peduli generasi lo. Yuliani udah suka sama gue 5 tahun, baru kali ini dia bahagia. Kebahagiaan orang kaya. Nggak bisa bayangin sama sekali. Redaktur Ilham, gimana kalau kita ngobrol di mobil aja? Sekalian gue anterin lo. Nggak usah, gue jalan kaki aja, biar sehat. Reporter Ilham, gue serius nih. Jarak rumahmu jauh, yakin mau jalan kaki? Hidup lo juga, gue nggak bisa bayangin. Yuliani, akhir-akhir ini kamu sering bareng Fajar ya? Menurut gue lo, baru banget masuk dunia kerja. Orang kayak dia itu, nggak cocok buat lo. Kakak gue sama Tuan Wirawan itu cuma hubungan kerja kok. Meskipun ya dia kadang emang agak aneh. Tapi kadang juga lumayan baik kok. Pokoknya, setelah wawancara dengan Fajar Wirawan selesai, hindari banyak kontak dengannya. Oke, kakak. Sri Yuliani, lo tenang dulu. Kesempatan sebagus ini, jangan sampai lo sia-siain. Kakak senior? Sebenarnya, gue mau ngomong sama lo. Bos, mangga ini dari kebun sendiri, manis. Belikan buat pasanganmu, coba. Murah dan berkualitas, pasti manis. Kayak cinta aja. Makasih ya, kakak senior. Wahamku, jadi gigi. Kok lo tahu? Biasanya gue paling... Suka banget mangga. Nih, buat kamu. Gue lihat lo mandang mangga itu terus. Jadi gue kira lo suka banget. Makanya gue borong semua. Makan aja. Makasih ya. Sri Yuliani sialan. Kenapa gue malah alergi sama mangga sih? Di mana Sri Yuliani dirawat? Tahu? Reporter Ilham, kerjaan di kantor capek banget ya. Sampai harus kerja di rumah sakit. Pak Wirawan, apa urusannya sama lo? Pasti ada alasannya. Janji wawancara besok. Gue udah batalin agenda. Kalau ganggu gimana? Gue nggak urusin lo. Gue cuma alergi kok. Mangga, XAA. Allergy, mangga. Angkat lebih tinggi, darahnya keluar. Aku angkat sendiri aja. Gue ke toilet bentar ya. Kita sudah sepakat ya. Hanya bahas wawancara eksklusif. Tenang aja. Bisa ngapain di jalan ini?
Lepasin tangan gue. Bisa nggak sih lo normal? Gue bisa. Masih di jalan raya nih. Lo nggak malu apa? Lo ngapain sih? Turunin gue. Fajar Wirawan. Kamu kan tahu? Fajar Wirawan. Fajar Wirawan. Mau arum manis nggak, Pak? Mau makan nggak? Maaf banget tadi ya. Nggak bisa ngendalin diri. Gak masalah Pak Wirawan. Tapi makasih Gulali. Jadi, repot deh. Pernah nggak sih ngerasa kayak deja vu gitu? Kita pernah ketemu sebelumnya kan? Mana mungkin. Baru kerja, nggak kenal orang besar kayak kamu. Kenapa lo sering mimpiin gua? Gue beneran nggak tahu itu loh. Tapi gue sumpah, gue sama sekali nggak berani punya pikiran aneh soal lo. Sekarang gua tuh... Sekarang kamu malah sering mau cium aku ya. Sekarang kamu terpengaruh ikatan jodoh itu. Ini bukan cinta yang sesungguhnya. Gue beda sama kamu. Kak Ilham Pratama. Itu. Udahlah, Tuan Wirawan. Nggak usah bahas itu. Tenang aja. Urusan ngilangin ikatan ini, serahin ke gue. Apa sih kurangnya gua? Halo semua, saya dari majalah Ekonomi Selatan, reporter Ilham. Hari ini, kita beruntung bisa mengundang grup wirawan yang mendunia, Fajar Wirawan. Fajar akan berbagi pandangan uniknya tentang perkembangan industri saat ini. Halo, Pak Fajar. Saat ini, Semoga wawancara hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada masalah. bisa nggak lo ceritain ke kita semua? Apa sih penyebabnya? Belakangan, pasar dalam negeri memang agak nggak stabil. Alasan gua memilih tetap berkembang di dalam negeri sebenarnya karena seorang cewek. Aduh, gawat. Mulai lagi nih. Pertama kali aku bertemu dia, gue langsung kepincet banget sama dia. Gue selalu bilang kayak orang kantor, harus ada orang yang kamu sayangi. Ngomong apa sih? Lanjut. Hahaha. Pak Fajar emang bisa. Bercanda juga ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Katanya grup wirawan bakal ada perubahan besar dalam bisnis. Bisa kasih bocoran nggak? Nanti bakal lebih fokus ke bidang bisnis yang mana? Orang kantor sudah tahu, gue ikut aja. Namanya jodoh. Kadang datang gitu aja. Pas pertama kali lihat dia, bahkan rasanya langkahku terhenti. Dua orang kalau saling cinta, itu yang jadi motivasi. Pak Fajar beneran lucu dan santai ya. Jadi kita... Iya, so kayak yang lo bilang, nikah. Nikah itu pasti, biar dia merasa aman. Pak Fajar, nggak ada masalah soal nikah. Aku bakal cinta dia selamanya. Cekrek, kakak senior. Gimana kalau wawancaranya sampai sini aja? Kayaknya Pak Fajar kondisinya juga kurang sehat. Kita nggak mau ganggu lagi. Maaf ya. Yuliani, gue mau ngomong sama lo. Keluar bentar. Maaf, Pak Fajar. Maaf banget. Ayo cepetan. Pak Fajar, Pak Fajar.
Pak Fajar. Panggil dokter. Fajar Wirawan, Fajar Wirawan, Fajar Wirawan. Ada orang di sini hidupnya lurus banget, Dok. Jatuh tuh. Sudah bangun kan? Om Zainis, temenin gue semalaman ya? Bukan kok. Lo yang narik gue, nggak kasih gue pulang juga. Gue kasih tahu ya, Ami, jangan sampai lo suka gue. Lo bercanda apa sih? Lihat diri lo sekarang. Lucu banget tau. Harus cepat cari cara lepasin ikatan ini. Gue istirahat dulu ya, gue mau kerja sekarang. Tuan Wirawan, sudah sadar ya? Gue gila nggak sih? Tuan, sebelumnya Anda nggak pernah pingsan. Bahaya banget. Tubuh gue ngerti kok. Kecepatan penurunan syaraf Anda bakal makin parah. Baru setengah tahun, rasanya kayak udah 10 tahun. Beresin barang. Bersiap pulang yuk. Nenek, tolong selamatin gue dong. Gue salah nyiket orang. Coba tanya hati lo sendiri. Beneran lo salah nyiket orang? Itu juga gara-gara kita ada ikatan jodoh, makanya dia kayak gitu ke gue. Enggak, kalian tuh udah saling cinta dari dulu banget. Jodoh kalian udah dimulai dari kehidupan sebelumnya. Mana mungkin sih, kehidupan lalu, kehidupan sekarang. Ya udahlah. Makasih ya, Nek. Jodoh sial nih. Fajar Wirawan. Fajar Wirawan. FMI. Oh, Kamu dengerin gak? lo bilang aja. Sudah nemu cara atasi masalah jodoh kita. Ya udah, cepetan selesain aja. Gue sekarang nggak bisa fokus kerja. Setiap gue merem, isi kepala gue cuma lo. Serious, third age. Iya. Maaf, gak mau bercanda. Pengaruh ikatan jodoh, nenek juga bilang begitu kan? Dia bilang, harus ngambil tetes embun pertama di pagi hari. Terus siapin tali merah. Abis itu dibakar. Bisa putus ikatan jodoh. Oh. Gak bohong, coba lihat sendiri deh. Udah gue lihat. Beneran kok. Jadi, gimana lo yakin tetes yang mana? Yang benar-benar tetes embun pertama pagi. Makanya gue ajak lo ke sini. Sebelum Fajar tiba. Kita nungguin di sini. Lo emang pinter banget ya. Masih gelap gulita. Kamu kedinginan? Gue nggak dingin kok. Menara itu sepi banget, nggak ada orang. Pemandangannya indah banget, bikin gue nostalgia. Masih sempat pura-pura gitu ke gue. Bagaimana kalau ada orang? Ada orang. Terus kalau ada orang kenapa? Kalau nggak ada orang, di rumah nggak lebih enak ya? Lo suka kan? Aku bener-bener cinta sama kamu, serius. Cuma omong kosong nggak ada bukti cintanya. Ayo sini. Ya,
Tunggu dulu, sabar dong. Ngapain sih lo? Sama sekali nggak sopan. Itu barang cagar budaya. Di sini ada sepasang lagi nih. Canggung banget. Ya ampun. Iya, siapa sih yang bilang enggak? Seperti embun pagi pertama, bukan? Bisa, a downs in genens. Tali merah. Sudah lepas ya? Sudah selesai. Kayaknya udah selesai. Gimana rasanya? Yang penting gak apa-apa. Jadi ini cara nenek itu. Ampuh juga ya, kata lo. Kayaknya jantung gue makin cepet deh. Lo? Nggak mungkin. Hahaha. Kalau gitu, Ayah, masalah keluarga Wirawan dan Sri nggak ada kaitannya sama dia. Gue nggak mau dia terlibat. Setelah masalah ini kelar, aku akan ajak dia pergi dari sini. Lo diam. Aku minta lo dekati keluarga Sri, bukan soal cinta. Ini gara-gara kamu. Rencana kita hampir kacau semua. Keluarga Sri udah lama berpihak ke lawan. Kita harus cepat-cepat beresin masalah ini, gak boleh ada sisa masalah. Ayah, orang pasti punya emosi. Kalau kita begini, nggak terlalu kejam ya. Lagi pula, Kak Fajar sama Nona Sri memang udah janji buat nikah. Kalian gak mikirin keluarga Wirawan? Gue gak mau keluarga Wirawan hancur. Masalah ini gak bisa ditawar. Gue lihat tadi, Ilham Pratama. Bisa kirim jadwal wawancara besok. Baik, Pak Ilham. Tuan Wirawan, mengapa Anda kesini? Reporter Ilham. Kita sudah saling kenal, kan? Tuan Wirawan, apa maksudmu? Gue nggak paham omonganmu. Jangan pura-pura nggak ngerti. Maksud gue, kita udah kenal sejak lama, kan? Pak Wirawan, maksud Anda, gue udah kenal sama Anda sejak dulu? Kalau memang takdir, gue pernah kenal Anda dulu, itu bener-bener kesialan gue, ya. Tuan Wirawan, kenapa lo kesini? Kakak senior, gue habis pulang kerja, kebetulan lewat sini. Silakan lanjut ngobrol. Yuliani, gimana kalau kita makan bareng malam ini? Dia ada urusan. Lo nyakitin gue, tahu nggak? Tadi waktu dia ngajak lo makan, lo sempat ngeliatin gue. Kamu minta izin ke aku ya. Lo mulai peduli sama gue, ya? Jangan bicara yang aneh ya. Udah selesai hubungan kita ya? Biasa aja dong. Gue gak terlalu bisa pacaran sih. Gue cuma mau kasih tahu lo, gue mulai suka sama lo. Mau gak jadi pacar gue? Tenang dulu, Fajar.
Sekarang lo tuh lagi kena efek samping ikatan jodoh. Efek samping? Tas gue ketinggalan. Gue cek dulu ya. Andrew. Kalian itu dari dulu sudah saling jatuh cinta. Takdir kalian sudah dimulai sejak kehidupan lampau. Aduh, gue lagi mikir apa sih? Mungkin gue ya beneran suka sama Fajar Wirawan ya. Jar Wirawan, always nih. Siang-siang lo ngomong sama gue hal aneh-aneh. Malam-malam masih berani datang ke mimpi gue. Sudah minta izin belum? Siang dipikirin, malam jadi mimpi. Lagian, lo beneran nggak suka sama gue sama sekali? Mungkin ada dikit sih. Kan lo udah sering cium gue juga kan? Kadang-kadang gue juga pengen, Arvin. Inisiatif cium gue. Di mimpi gue. Gak masalah kalau lo lebih inisiatif. Kenapa sih lo suka banget nyubit gue? Apa gue nyubit lo? Aduh, sakit tau. Lo. Tunggu sebentar ya. Siapa sih? Fajar Wirawan? Lo. Sakit. Kenapa sih lo sering nyubit gue? Apa gue pernah nyubit lo? Iya. Tadi lo habis mimpi ya? Iya. Lo mimpi gue nyubit lo? Iya. Lo pengen inisiatif cium gue? Iya. Ayo, it's 9 versions. Semua bener kok. Nggak bener nih. Kok lo bisa tahu gue mimpi apa? Ternyata gambar di mimpi kita sama persis. Nggak mungkin. Sulit dipercaya. Cheers. Tali merah lo itu aja bisa. Mimpi kita terhubung. Apa yang mustahil? Apa itu karena tali merahmu? Jadi barusan yang gue omongin ke lo... Bukan. Itu semua nggak penting. Yang penting, lo bilang, lo pengen cium gue. Lo suka sama gue. Buktinya... Bangun yuk. Sebentar lagi gue ada meeting. Jadi lo hati-hati di jalan ya. Bisa balikin ke meja gue? Bentar, ambil HP. Geser dikit, tangan gue kesemutan. Apa kamu ada meeting nanti? Minum kopi dulu biar segar. Oh, udah selesai. Online. Lo nggak perlu ke kantor. Absen dulu gitu. Gue kan bos. Absen apaan coba? Iya juga sih. Mas Rob, gue mau nanya sesuatu deh. Lo percaya sama takdir nggak? Maksudnya tuh seperti hidup dulu dan kini. Aduh, Tuan Wirawan, lo norak banget sih. Kamu belum pernah pacaran ya? Kamu belum pernah pacaran ya? Gue? Lo nih, obrolannya dipaksain. Maksud gue tuh, kalau misalnya
Lo tahu? Di kehidupan sebelumnya, gue pernah ngebunuh lo. Lo bakal gimana? Kebanyakan nonton drakor nih. Tapi ya, Tuan Wirawan, kalau ngikutin alur cerita kayak gini, kita saling cinta tapi juga saling menyakiti. Cewek muda kayak gue, sebenarnya suka banget nonton cerita kayak gini. Terus, rasa takdir gitu. Cinta tapi nyakitin. Saling cinta tapi juga saling menyakiti. Seru. Kalau misalnya Halo, kakak senior. Gue hampir sampai nih. Aku harus pergi sama senior ke Vihara Bukit Jauh buat foto edisi khusus. Kerja. Yuk, jalan. Lo mau kemana? Gua anter naik mobil aja. Nggak usah, serius. Masa gue biarin pacar gua naik ojek ke kantor sih? Siapa pacar lo? Sebel deh. Tuan Wirawan lagi santai. Gue udah nyumbang banyak buat Vihara itu. Aku tahu tempat ini. Hari ini datang buat kasih dukungan. Kerjaan pacar gua. Pacar? Kakak senior, tenang aja. Dia nggak bakal ganggu kerjaan kita kok. Ini cuma survei lokasi hari ini. Iya, dia pacar gue. Ayo, buruan jalan. Nenek. Bukankah ini kamera kakak senior? Sepertinya, udah ketemu orang yang pas buat lo. Nenek, gue mau cerita nih. Awalnya gue kira cuma salah paham doang. Ternyata gue beneran ketemu orang yang gue suka. Semua terjadi karena sebab akibat, terus berputar tanpa henti. Nggak pernah berhenti. Nenek. Maksud lo apa sih? Fajar. Pak Hendra. Pak Hendra. Papa, Addis AMB Darius Abbas 2 Raj. Mama. Mama. Kenapa lo ngelakuin ini? For will are use comment it. For will are use comment. Aku udah kehabisan cara. Aku udah kehabisan cara. Kenapa? Kenapa lo tetap milih jadi kepala keluarga Wirawan? Apa gue yang salah pilih ya? Bukan gitu. Fajar Wirawan? Gue benci lo, Howard. Ini asal nih, gue benci lo. Gue ngedoan lo sial. Sumur hidup. Lo bakal terus ngerasain penderitaan. Lo nggak bakal dapet kebahagiaan. Ini. Fajar Wirawan, one de Provlees one, et Hugh Taz Sedan.
Gue. Barusan gue lihat. Gue. Mungkin gue akhir-akhir ini terlalu capek. Ayo kita pulang aja ya. Lo udah mendingan belum? Fajar Wirawan. Lo pernah tanya gue dulu kan? Lo bunuh gue di hidup sebelumnya, jadi gimana gue harus bersikap? Hal itu beneran pernah kejadian kan? Yuliani, sebenarnya gue juga belum sepenuhnya paham ini. Gue udah lihat semuanya. Maaf ya. Saya mau sendiri dulu. Ada masalah apa ya, Ariel Ikon? Sebelumnya pas wawancara, dia sempat pingsan juga. Kondisi tubuh Tuan Wirawan udah parah banget. Penyebabnya belum diketahui. Tiap malam, Tuan Wirawan selalu kesakitan banget. Sejak waktu itu, pulang dari Vihara Bukit Jauh, kesehatan Tuan Wirawan makin memburuk. Setiap malam, merasa tersiksa oleh tangan berdarah itu pasti nggak nyaman. Lo nenek tua, apa sih yang kamu omongin? Saya juga nggak tahu kenapanya. Tapi menurut gue, mungkin ada hubungannya sama. Vihara Bukit Jauh. Disiksa sama tangan berdarah. Apa ini ada hubungannya sama kutukan dulu? Nek. Nenek. Nenek, buka pintunya. Nenek. Nenek. Lo. Nenek. Tolong selamatkan dia, Nek. Nenek. Nenek. Aku sungguh nggak tahu cara menyelesaikan ini, Nek. Gimana dong? Harus gimana? Semua yang lo bilang itu, Kakak senior. Gue udah lihat sendiri. Gue lihat dia di kehidupan sebelumnya. Dia sendiri yang bunuh gue. Kakak senior. Dia bilang dia sangat menderita. Padahal itu udah kejadian di kehidupan sebelumnya. Kenapa? Mengapa masih memengaruhi hidup kita kini? gue ngerti perasaan lo, Yuliani. Gue paham kok. Nggak ada yang tahan dikhianati orang tercinta. Kutukan lo datang karena cinta. Kutukan ini muncul gara-gara gue? Pasti ada cara buat ngatasinnya kan? Iya kan? Tolong bantu gue. Gue beneran nggak mau lihat dia selamanya harus hidup dalam penderitaan kayak gini. Lo pasti tahu cara buat nyelesainnya, iya kan, kakak senior? Tolong banget ya. Yuliani, nggak ada solusinya ini. Coba ikhlasin aja. Ikhlasin semua aja. Mungkin ninggalin dia. Itu pilihan terbaik. Buat lo,
meninggalkannya saja. Benar gitu ya? Berdua saja kita bisa saling melupakan. Terus jatuh cinta sama orang lain. Dia baru bisa nggak tersiksa lagi? Anak muda ini, dosa lo udah berat banget. Kamu mestinya nggak kesini. Nenek, tadi nenek ngomong apa ya? Gue agak nggak ngerti. Hukum karma selalu tepat dan adil. Akhirnya, kita rugi sendiri juga. Lo beneran masih belum nyadar juga? Fajar Wirawan, Sri Yuliani. Enggak, itu bukan gue. Itu beneran bukan gue. Gue cuma ngebunuh satu orang. Yang punya kakak yang bucin doang. Kamu nggak tahu apa yang udah kualami dan terjadi. Itu bukan gue. Bukan gue. Gue nggak salah. Lo udah nyakitin dia parah. Sampai ganggu jodohnya. Mana mungkin lo kayak gitu sekarang? Penderitaan tiada akhir. Balik arah sebelum terlambat. Bukan gue. Bukan gue. Aku nggak akan biarin kamu sama Sri Yuliani. Tuan Wirawan, Anda sudah sadar. Sudah berapa lama? 24 jam. Semua hal ini pasti terkait dengan Ilham. Aku punya firasat buruk. Awasi Ilham Pratama ya. Kalau ada apa-apa, langsung laporin ke gue secepatnya. Ilham Pratama, itu reporter itu kan? Istirahatlah yang baik. Kak, apa yang lo pikirin? Gue pasti tahu. Tapi lo pernah mikir nggak? Kalau lo kabur sama dia, bisa kabur seumur hidup. Kalau semua keluarganya dia dibunuh sama bokap lo, menurut lo, dia bakal maafin lo? Keluarga kita berdua. Di situasi kayak gini, cuma satu yang bisa bertahan. Pesta keluarga, itu cuma tanda. Sementara aja, kalau dua keluarga akur, lo itu pewaris keluarga Wirawan. Jangan cuma ikuti hati lo. Posisi pewaris itu, gue nggak peduli. Dia nggak ada salahnya. Gue nggak mau dia kenapa-kenapa. Kak, dengerin gue dulu ya. Percaya nggak sama gue? Gue ada satu cara. Gue ada obat bius dan kantong darah. Bokap lo ngikutin terus. Pura-pura bunuh Sri Yuliani. Di depan mereka. Di depan mereka. Dia bisa selamat. Semua ini memang udah hukuman buat mereka.
Fajar Wirawan. Sri Yuliani. Yuliani, gue udah mikir matang-matang. Fajar Wirawan, Pisech, Iza Alaman. Kita putus aja. EK is Rod AJ. Yuliani, lo pernah bilang, dosa dari masa lalu nggak ada kaitannya sama hidup kita sekarang. Apa benar nggak terkait? Apa selama ini kamu merasa sesakit itu? Setiap kali gue deket sama lo, waktu gue sentuh muka lo, rasa sakit itu malah makin berat buat lo tahan kan? Kayaknya senior gue bener deh. Gue cuman bisa pisah dari lo. Lo pergi aja. Semua ini harus gue hadapi sendiri. Gue nggak peduli. Lo nggak peduli, tapi gue peduli. Setiap kali gue kepikiran, sambar sakit lo itu gara-gara gue. Gue jadi nggak sanggup buat hadapin lo. Kita putus aja. Lo pergi aja. Kak Fajar. Lo kapan balik ke sini? Udah bukan anak kecil lagi. Lo ke rumah gue. Kasih tahu dulu dong. Hey. Apa kamu kangen sama aku? Berapa lama kali ini tinggal? Gue nggak pergi lagi kok. Pak Wirawan suruh aku balik buat deketin kamu. Kita berdua. Perlu waktu buat akrab, ya? Lo kenapa sih? Gue ini tunangan lo loh. Nona, Resti, soal itu semua waktu kita kecil. Mereka cuma bercanda aja. Mana ada. Dari dulu udah jelas banget kan? Kalau lo sama gua nggak bakal bahagia, aku nggak akan lama lagi. Gue nggak peduli. Pak Wirawan udah bilang, suruh kita deketin hubungan biar cepet nikah. Punya anak itu yang terpenting. Nona, Resti, aku udah suka orang lain. Maaf ya. Lain kali izin dulu ya. Minta izin dulu ke aku ya. Kak Fajar. Yuliani. Akhir-akhir ini gue lihat lo kerja kayaknya pikiran lo kemana-mana. Lo capek ya? Gimana kalau gue kasih lo libur 2 hari? Gue gak apa-apa, Kak. Makasih ya. Hello, mau tanya, di sini ada yang namanya Sri Yuliani nggak? Nona, apa urusan lo sama Yuliani? Gue Sri Yuliani. Nama gue Resti Pramana. Gue tunangannya Fajar Wirawan. Lo ada waktu nggak? Aku mau bicara sama kamu. Maaf ya. Saya dan Tuan Wirawan gak dekat. Kita juga gak ada yang perlu dibahas. Penasaran aja sih. Cewek ini berani banget penggoda. Gimana sih cara deketin Kak Fajar? Apa sih maumu? Dan lo juga Ilham Pratama kan? Jaga anak buahmu dengan baik. Apa kamu tahu dia jadi selingkuhan? Tolong jaga omongan lo, Nona Resti. Lo tahu nggak sekarang Kak Fajar? Masih mikirin dia bahkan mau batalin tunangan sama gue. Lo segitu sukanya ya sama kawa orang? Tolong jangan sok jadi paling benar. Terus menekan orang. Lebih baik urusin masalahmu dulu. Oke. Kalian nih pasangan gak tahu malu? Mau ke kantor tanya bos kamu. Apa semua karyawannya kelakuannya kayak lo? Gak bener semua.
Nona Resti. Masalah lo sama Tuan Wirawan, kenapa lo malah nyari gue? Dia emang gak suka sama lo? Tanpa gue pun dia gak bakal suka sama lo. Lagi pula, itu lo sendiri yang bilang. Dia masih kepikiran sama gue. Terus apa urusannya sama gue? Sekarang ini jam kerja. Pintunya di sana. Ayo kita pergi bareng yuk. Cari tempat baru tinggal. Kenapa emangnya? Aduh. Bukannya lo bilang mau segera lamar gue ke ortu gue? Kenapa mendadak pengen pergi dari sini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Nggak ada kok. Gue pasti bakal nikahin lo. Syukurlah. Tapi soal ini menyangkut nasib dua keluarga kita. Lebih baik tahu sedikit saja. Oke. Gue nurut aja sama lo. Sri Yuliani, lo benci gue nggak? Kenapa sering ke kantor kami? Anggap ini rumah sendiri, ya? Aku kesini cari Yuliani. Pak Wirawan. Udah punya tunangan, ya? Yuliani itu nggak jelas, nggak cocok sama sekali. Masalah kita nggak usah lo urus. Kan Ilham Pratama mendekati Yuliani ada maksud lain? Gue udah kenal Yuliani lebih lama daripada lo, Fajar. Dia udah pergi. Maksudnya apa? Lo masih nggak ngerti juga? Dia nggak mau ketemu. Dia lagi ngindar. Dia juga bilang, semoga Tuan Wirawan dan tunangan Anda bahagia sampai tua. Lo, jangan ganggu dia lagi. Nggak mungkin. Kalau nggak yakin, silahkan cek sendiri. Fajar Wirawan, jangan sakiti Yuliani lagi. Lo datang. Wow. Lo udah tahu kan? Sebenarnya apa sih semua ini? Gue, Yuliani, Ilham Pratama, sebenarnya hubungan kita itu apa? Takdir buruk. Semua berawal dari perasaan. Ini semua utang masa lalu kalian yang belum lunas.
Tak couldn't. Kok, kenapa kalau gua anak di luar nikah, yang akhirnya jadi kepala keluarga, tetap aja gue kan? Sedangkan lo, di kehidupan selanjutnya, coba aja lo saingan lagi sama gue. Takdir udah ditentukan. Orang itu akan segera mati. Kenapa nggak lepasin saja semua obsesi lo? Biarkan dia urus hidupnya. Cuaca hari ini benar-benar bagus. Lo tahu nggak kenapa Fajar tiba-tiba nikahin lo? Sri Yuliani udah pisah sama dia. Dia ingin Sri Yuliani membenci dirinya, supaya dia bisa lepas. Terus, mulai hidup baru. Dan lo adalah pengganti paling kocok. Lo pasti udah tahu banget. Fajar Wirawan gak suka sama kamu. Terrace? Kenapa suka atau nggak ada hubungannya? Maksud lo apa sih? Gue ada kerja sama. Mau ngobrol sama lo. Ikuti rencana kita, kirim undangan tunangan gue ke semua orang di majalah Ekonomi Selatan. Oh iya, jangan lupa undang Sri Yuliani khusus, minta dia hadir. Makasih. Yuliani, ini undangan dari keluarga nitip ke gue buat kasih ke kamu. Gak nyangka di acara tunangan mereka. Fajar Wirawan juga undang aku. Yuliani, lo, gimana menurut lo? Gue gak bakal datang. Pas hari tunangan mereka. Gue udah ada acara lain. Gak datang juga gak masalah, menurutku. Menjauh dari dia, keputusan terbaik yang lo buat. Lanjutkan kerjamu. Jalan lo gimana? Buta ya lo? Apa maksud lo? Selamat ya, selamat ya. Dengar-dengar lo mau nikah? Itu. Hadiah pernikahan udah gue siapin. Beberapa hari ini, aku bakal kirim pakai kurir cepat. Yuliani. Sri Yuliani. Lo lucu banget sih. Fajar, jangan begitu dong. Lo ngapain sih? Lepasin gue. Yang penting itu, lo bilang lo pengen cium gua. Makasih ya, Tuan Wirawan. Udah banyak bantu dan jagain gue. Semoga bahagia. Harus panggil lo Dani aja ya? Kakak tiri gue di kehidupan sebelumnya. Akhirnya lo ingat juga. Pisau itu
Lo kasih itu ke gue. Kenapa lo ngutak-ngatik pisau itu? Apa lo benci sama gue? Kalau mau ambil kuasa, lo bisa aja bunuh gue. Mengapa ikut sakiti dia juga? Karena gue ingin kalian rasakan sakit. Sama-sama anak keluarga Wirawan, lo selalu unggul sejak kecil sampai sekarang. Lo bahkan rela lepasin posisi itu demi seorang cewek. Bokap tetap gak mau ninggalin kamu. Apa karena gue anak di luar nikah? Makin bokap sayang sama lo, makin pengen gue bikin lo menderita. Kadang gue sendiri sampai bingung. Gue udah gak bisa bedain hidup dulu. Gimana hidup kini? Tapi gue mau ngingetin lo. Ada hal-hal yang harus lo lepasin. Hal lalu gak terkait dengan kini. Gak ada kaitannya. Semua penderitaan gue, itu gara-gara kalian. Di kehidupan sebelumnya, gue malah lebih benci dia, dan juga lo. Gue emang pengen kalian terus diselimuti salah paham, sampai selamanya. Dani Wirawan. Mungkin rasa sakit lo gak bisa gue rasain langsung. Tapi gue ingetin kamu. Sudahilah. Hahaha. Sudahilah. Nenek. Gue dengar, di sini ikatan jodohnya. Katanya ampuh banget. Aku mau minta satu. Kelihatannya, Nona datang ke sini karena ada seseorang di hati ya. Pastikan kamu yakin dulu. Ikatan jodoh di sini. Kalau udah dipakai, seumur hidup, bahkan sampai mati loh. Gue udah yakin. Biar aja seumur hidup bersama terus. Cinta dan benci di dunia ini susah banget jalan bareng. Keluarga kita memang musuhan dari dulu. Semua keluarga gue juga meninggal gara-gara ayahnya dia. Hidup kita kali ini emang udah gak mungkin lagi. Gue bisa aja pisah sama dia. Tapi gimana caranya supaya dia bisa tetap hidup? Takdir udah ditentukan. Jawaban yang lo cari sebenarnya udah gue kasih dari dulu. Ada tulisan di belakangnya juga. Sepuluh mil selatan, Teluk Cendana, rumah lama keluarga Sri. Rumah keluarga Sri. Ini apaan sih? Yuliani, beratnya hidup ini, tak masalah.
Gue rela menanggung semua di kehidupan berikutnya. Asalkan buat lo, aku nggak akan pernah lupa kamu. Jika ingin benar-benar menghapus kutukan, harus pakai darah pemberi kutukan itu. Teteskan ke dalam tali merah untuk memutuskannya. Kenangan dari kehidupan masa lalu dan sekarang akan menghilang. Di kehidupan berikutnya, kita tidak akan bertemu lagi. Yuliani, beri aku satu kali lagi. Fajar. Tidak ada peluang lagi. Takdir kita sudah berakhir. Aku tak tahu seberapa sering kau berinkarnasi. Tak tahu berapa kali kau alami penderitaan ini. Tapi, aku tahu. Semua ini dimulai dari aku. Maka harus diakhiri olehku. Walaupun nanti kamu akan melupakanku. Walaupun kita akan berpisah selamanya. Yuliani. Aku nggak mau lupa kamu. Fajar Wirawan. Kita nggak bisa saling menyakiti terus begini. Tali merah ini udah putus. Berarti hubungan kita juga udah selesai. Mulai sekarang, NSC Elingan Seinen, seumur hidup. Lo nggak perlu lagi nanggung rasa sakit kayak gini. Lupain gue aja. Kalau lu lupa gue, lo nggak akan sakit lagi. Kenangannya nggak hilang. Fajar Wirawan. Sri Yuliani. Aku sayang kamu. Gue bener-bener cinta sama lo. Kayaknya semua ini bukan karena takdir jodoh. Hubungan kita berdua memang udah ditakdirin. Gue, Itanito gue. Gue kira lo beneran udah lupa sama gue. Gue cuma pengen terus ingat sama lo. Ayo kita pulang. Lo jangan kira ngehibur cewek semudah itu. Cuma bilang 2 kata udah baik kan? Yuliani. Udah gue bilang kan? Gue pasti bakal nikahin lo. Kapanpun itu,
Mau jadi istri gue? Mau nikah sama aku nggak? Fajar Wirawan. Lo udah tahu soal perjodohan itu kan? Kenapa bukan lo? Kenapa nggak kasih tahu gue? Beberapa hal nggak bisa kita atur sendiri. Ayo, kita jalan bareng. Gue nurut sama lo. Gue ikut aja sama lo. Fajar Wirawan. Gue mau Harisan Nega Nation. Tungguin gue. Fajar Wirawan. Fajar, lo tahan ya Fajar. Jangan takut. Sakit banget ya. Nggak sakit kok. Di kehidupan sebelumnya gue udah ngecewain lo. Awalnya gue mau di hidup ini. Bener-bener bareng sama lo. Kayaknya gue bakal ingkar janji lagi. Gue udah janji sama lo. Fajar Wirawan. Bisa nggak gue ketemu lo di hidup nanti? Di kehidupan selanjutnya, lo mau nggak jadi istri gue? Fajar Wirawan. Fajar, jangan bikin gue takut Fajar. Fajar Wirawan, Fajar Wirawan, Fajar Wirawan. Gue mohon sama lo. Gue janji sama lo Fajar Wirawan, Fajar Wirawan, jangan mati dulu Fajar. Ilham Pratama. Haruskah gue tetap panggil lo Dani? Kenapa? Kenapa yang harus nanggung semua itu dia, bukan lo? Kenapa? Gue tanya sama lo. Dulu yang jadi biang masalah, itu jelas-jelas lo kan? Sri Yuliani, lo tenang dulu. Kenapa sih? Then you can need a W's. Kenapa dia tetap mati juga? Kenapa? Padahal gue udah ngelakuin semuanya. Gua udah potong tali merah itu, kenapa? Yuliani. Maaf ya. Maaf banget. Lo tau nggak? Fajar itu nggak pernah nyalahin lo sama sekali. Semua hal yang terjadi, itu dia yang nanggung buat lo. Lo tau nggak?
Ilham Pratama. Dosa lo sendiri. Harus lo tanggung sendiri. Sri Yuliani, apa hak lo ngomong gitu? Lo berdua nggak bareng aja, aku nggak bakal ngalamin ini kan? Ilham Pratama. Fajar Wirawan udah meninggal. Lo nggak ngerasa, semua ini juga ada salah lo. Gue salah, ya? Jadi gue juga ada salahnya? Selamat untuk Sri Yuliani. Selamat atas pencapaian jadi redaktur utama. Mari beri tepuk tangan. Terima kasih. Yuliani, tetap semangat ya. Lo keren banget. Yuliani, kamu hebat. Aku sangat bangga. Makasih ya. Banyak terima kasih atas dukungan kalian semua. Terima kasih banyak atas pengakuan perusahaan. Ilham Pratama. Amitabha. Nama gue Biksu Arman. Semoga lo selalu aman dan lancar. Hari ini gue datang bawa kabar baik buat lo. Gue udah gantiin posisi lo. Sekarang gue jadi editor utama majalah Ekonomi Selatan. Terima kasih atas bimbingan dan bantuanmu. Kamu bilang mau? Cium gue, buktikan kalau kamu suka aku. Gue kasih tahu lo ya. Gue mulai suka sama lo. Fajar, gue udah tahu kok. Lo selalu ada di samping gue, nggak pernah ninggalin gue. Selama lo pergi, gue udah nurutin kata-kata lo. Hidup gue baik-baik aja kok. Gue benar-benar ingin berbagi semua hal kecil. Hidup gue sekarang sama lo. Gue selalu percaya lo ada di hidup gue, selalu dekat sama gue.
Mau dulu sekarang atau nanti? Fajar Wirawan, lo tau nggak? Turun salju lagi.